Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi rekan-rekan yang sedang nonton video ini. Untuk awalan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alim Fahoji dengan NIM 1136845 dari Produksi Informasi di PJJ Bandung. Akan membacakan tugas kedua dari mata kuliah pemrogram basis desktop. Program ini bekerja untuk menstimulasikan proses pemesanan di restoran secara digital, mulai dari pengelolaan menu hingga pencetakan struk pesanan pelanggan. Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan terdiri dari dua kelas utama, yaitu kelas menu dan juga kelas main, di mana kelas menu berfungsi untuk menyimpan data setiap item menu yang ada di restoran. Kelas ini memiliki tiga atribut utama, yaitu nama, harga, dan kategori, di mana nama tersebut Lalu yang kedua ada kelas main, di mana kelas ini berisi logika utama program dan beberapa fitur penting. Antara lain, dan kita di sini kita membuat dua mode, yaitu mode pelanggan dan mode manajemen. Pada mode pelanggan, di sini pelanggan dapat melihat daftar menu yang tersedia, memilih menu berdasarkan nomor, memasukkan jumlah pesanan, melihat total biaya pesanan, dan menerima slip pembelian yang dihitung secara otomatis. Program melakukan validasi input sehingga menghindari kesalahan seperti masukkan nomor yang tidak ada atau jumlah yang tidak valid. Lalu ada bagian mode manajemen, di mana fitur ini diperuntukkan untuk pengelolaan restoran, yaitu seperti menambahkan menu baru, mengubah harga menu, menghapus menu, dan menampilkan data menu. Semua data disimpan menggunakan array list sehingga memungkinkan perubahan secara fleksibel tanpa batasan ukuran seperti array biasa. Cara kerja pada program ini dijalankan dengan penggunaan akan diberikan pilihan. Ada satu mode pelanggan, mode manajemen, dan keluar. Jika milih mode pelanggan, maka pelanggan bisa melakukan pesanan dan mendapatkan struk. Jika milih mode manajemen, manajer bisa mengatur daftar menu sesuai kebutuhan. Dan jika tidak ingin memilih keduanya, bisa memilih mode keluar untuk tidak melanjutkan input. Selain itu, program menggunakan number format dengan lokal Indonesia untuk menampilkan harga dalam format rupiah, sehingga hasil tampilan lebih profesional dan mudah dipahami. Sebelumnya, pada bagian import library terdapat Java Array List, Local Scanner Menu, dan Number Format, di mana bagian ini berfungsi untuk memanggil library yang diperlukan, seperti scanner untuk membaca input dari pengguna atau pakai keyboard, Array List menyimpan daftar menu dan pesanan secara dinamis, Number Format dan Local untuk membuat format angka ke format rupiah, dan Menu untuk merepresentasikan item menu yang dibuat sebagai objek. Lalu yang kedua ada declaration class main menggunakan public class main, terutama yang melakukan seluruh alur program, dan deklarasi objek globalnya menggunakan scanner SG Neo Scanner System IM dan number format NF untuk memformat rupiah agar dapat digunakan di seluruh metode tanpa harus membuat ulang. Lalu ada metode main array list, di mana ini merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan. Di bagian ini terjadi beberapa hal, seperti membuat array list menu sebagai tempat menyimpan daftar menu, memanggil sheet menu untuk mengisi menu awal, dan menampilkan menu utama untuk memilih mode pelanggan, manajemen, atau keluar. Pada metode sheet menu berfungsi mengisikan data awal ke dalam daftar menu restoran. Setiap menu dibuat sebagai objek menu dan dimasukkan ke dalam array list menu. Lalu untuk pada metode tampilkan daftar berformat dipakai untuk menampilkan daftar menu dengan format API, termasuk nomor urut, kategori, dan harga rupiah. Untuk metode pelanggan flow, bagian ini mengatur alur pemesanan pelanggan. Seperti terdapat beberapa proses di dalamnya, seperti untuk yang pertama mendapatkan daftar menu terlebih dahulu, lalu meminta nomor menu dan jumlah pesanan, melakukan validasi input, dan menyimpan daftar pesanan ke array baru, seperti order menu indeks dan order jumlah. Jika selesai, akan memanggil hitung dan cetak struk. Dan pada bagian hitung dan cetak struk terdapat beberapa perhitungan transaksi seperti subtotal harga semua pesanan, diskon otomatis jika memenuhi syarat, pajak 10%, dan biaya pelayanan 20.000. Lalu di akhir akan dijumlahkan tidak berpajak sama dengan subtotal setelah promo sama dengan dikali 0 kali 0,10. Jadi di bagian akhir struk pelanggan akan bisa ditampilkan sebagai total dari semua perhitungan sebelumnya.
Lalu ada metode main array list, di mana ini merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan. Di bagian ini terjadi beberapa hal, seperti membuat array list menu sebagai tempat menyimpan daftar menu, memanggil sheet menu untuk mengisi menu awal, dan menampilkan menu utama untuk memilih mode pelanggan, manajemen, atau keluar. Pada metode sheet menu berfungsi mengisikan data awal ke dalam daftar menu restoran. Setiap menu dibuat sebagai objek menu dan dimasukkan ke dalam array list menu. Lalu untuk pada metode tampilkan daftar berformat dipakai untuk menampilkan daftar menu dengan format rapi, termasuk nomor urut, kategori, dan harga rupiah. Untuk metode pelanggan flow, bagian ini mengatur alur pemesanan pelanggan. Seperti terdapat beberapa proses di dalamnya, seperti untuk yang pertama mendapatkan daftar menu terlebih dahulu, lalu meminta nomor menu dan jumlah pesanan, melakukan validasi input dan menyita daftar pesanan ke array baru, seperti order menu indeks dan order jumlah. Jika selesai, akan memanggil hitung dan cetak struk. Dan pada bagian hitung dan cetak struk terdapat beberapa perhitungan transaksi seperti subtotal harga semua pesanan, diskon otomatis jika memenuhi syarat, pajak 10%, dan biaya pelayanan 20.000. Lalu di akhir akan dijumlahkan tidak berpajak sama dengan subtotal setelah promo sama dengan dikali 0 kali 0,10. Jadi di bagian akhir struk pelanggan akan bisa ditampilkan sebagai total dari semua perhitungan sebelumnya. Lalu sebelumnya ada mode pelanggan, sekarang ada mode manajemen, di mana mode ini berisi 4 fitur utama, yaitu untuk menambahkan menu, mengubah harga, menghapus menu, dan melihat menu. Pada metode tambah menu akan menambahkan menu baru dengan memasukkan nama, harga, dan kategori. Lalu jika pada bagian ubah harga akan mengubah harga suatu menu berdasarkan nomor menu yang dipilih. Dan jika ingin menghapus, bisa untuk menghapus menu dari daftar array list sebelumnya. Ya, bisa dilihat di sini ketika kita run program tersebut akan muncul nama resto. Saya buat namanya menjadi resto, dan muncul 3 opsi, yaitu opsi menjadi customer, owner, ataupun keluar. Yaitu ketika menjadi customer, kita bisa memesan pesanan yang ada dalam menu. Seperti di sini ditampilkan ada urutan 1 sampai 8. Dan ada 2 kategori, yaitu makanan dan minuman. Untuk pada dalam menu makanan terdapat ayam goreng harga 15, ayam bakar 20.000, ayam geprek 15.000, ayam penyet 18.000. Dan pada menu minuman terdapat teh tawar 3.000, teh manis 5.000, teh tarik 9.000, dan teh susu harga 8.000. Jika ingin memasukkan pesanan, tinggal sebut saja nomor pada urutan menu tersebut. Kita coba menu nomor 1, yaitu ayam goreng. Masukkan quantity, yaitu 2 misalnya. Dan jika setelah menginput nomor dan jumlah, akan otomatis untuk bisa menambahkan menu yang lainnya lagi. Bisa di sini juga menambahkan menu ayam bakar dengan quantity 4. Lanjut lagi dengan menu yang lain seperti 4, yaitu ayam penyet, ya misalnya 1 kuantitasnya, lalu tambah minumannya 5, yaitu teh tawar, dan masukkan jumlahnya yaitu 3. Menu kuantitinya 7, tambah 3 lagi, dan jika semuanya sudah selesai untuk pemesanan, tinggal diketik selesai saja. Maka akan muncul rinciannya sebagai berikut. Ayam goreng membeli 2 yaitu menjadi 30.000, ayam bakar 44 jadi 80, ayam penyet 1 jadi 18.000, teh tawar 3 jadi 9, dan teh tarik jadi 27.000. Dengan subtotalnya menjadi 164.000 dari semua menu yang dibuat sebelumnya. Mendapatkan diskon 10% dari 164.000 menjadi 16.400, dan subtotal setelah promo menjadi 147.600.000. Mendapatkan pajak 10% dari subtotal sebelumnya, dan ditambah di biaya pelaksanaan 20.000, maka total pembayarannya menjadi 182.360.000. Kita coba lagi, misalnya kita mau menginput satu saja, seperti memesan ayam goreng 1, dan maka akan muncul inputnya menjadi total 36.500.
Misalnya kita coba ke menu kedua. Kita coba opsi nomor 2, yaitu menjadi manajemen. Ketika kita mengetik 2, maka akan muncul pilihan tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan lihat daftar menu. Kita coba untuk yang pertama dahulu, yaitu menambahkan menu. Kita coba menulisnya dengan memberi nama ayam kecap. Lalu setelah menginput nama akan muncul harga. Kita coba pasang 17.000 dan masukkan kategorinya, yaitu makanan. Setelah selesai ketiga kategori tersebut diisi, sudah otomatis daftar menu ayam kecap tersebut akan muncul pada array sebelumnya, daftar menu yaitu. Dan bisa kita lihat, untuk cek tinggal ketik 4 saja untuk melihat menu, dan ayam kecap sudah muncul pada barisan ke-9. Dan jika kita tambah menu lagi, misalnya pada coba Thai tea harga 10.000, 15.000 maaf, dan masuk kategori minuman. Kita lihat kembali, jika misalnya ingin mengubah harga dari menu tersebut, misal kita coba yang Thai tea sebelumnya 15.000, kita ubah menjadi 10.000, maka akan muncul pilihan. Dan sebelum mengubah akan ada verifikasi apakah yakin untuk mengubah harga, bisa ketik iya atau tidak. Kita coba ketik iya dan menentukan harganya menjadi 10.000. Dan jika dicek lagi, maka hasilnya akan menjadi sesuai harga yang diubah sebelumnya. Dan misalnya jika kita ingin menghapus menu, kita coba ketik 3 dan pilih menu yang ingin dihapus. Misalnya ketik 9, yaitu menghapus ayam kecap dari daftar menu, dan otomatis akan hilang. Jika kita ketik 3 lagi dan menghapus menu 9, maka yang sebelumnya tadi di angka urutan ke-10 menjadi urutan 9, dan kita ketik 9 lagi, maka urutannya akan hilang juga, kembali seperti semula. Sekian dari saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari secara saya penyampaian ataupun dari isi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.